Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nah, kembali lagi di Cerita Podcast. Nah, kali ini kita bersama seorang influencer yang luar biasa. Siapa sih yang nggak kenal, apalagi orang Madiun. Ini sebenarnya lingkupannya bukan hanya Madiun, tapi sekarisidenan, bahkan luar dari karisidenan Madiun. Siapa dia? Ikuti Cerita Podcast pada kali ini. Nah, jadi inilah mereka dibalik gubuk media sosialnya. Jadi mereka itu bukan menggunakan akun pribadi, namun dia menggunakan satu wadah, dan jadi pilarnya itu nggak kelihatan. Nah, ini hanya dua saja yang hadir, namun ada beberapa pilar yang menggawangi dari tim mereka. Sebelum kita ngobrol jauh lebih dalam lagi, coba kita kenalan dulu dari paling pojok sana. Oke. Monggo Mas, ini kan mau guya-guyi mesam-mesem. Ya, perkenalkan, nama saya Rahman Sidarta. Rahman Sidarta. Oh, simpel men Mas. Biar Cepet itu ya, harus perkenalan. Iya, nama aku Rahman Sidarta. Kayaknya embel-embele SH dokter Mas. Ngarepe di depan ada Prof. Kalau di Mediona itu Mas, bergelar kita resign langsung. Oh, ngono. Enggak boleh Gelarnya bergelar. admin Mediona itu di depan Prof. Prof. Tapi nggak pakai Mesti iseng nih Prof ini. F, pakai V. Pakai V. Prof. Bukan profesor. Percaya ada provokator. Oh, pasti postingannya provokator dalam kebaikan. Rumahnya mana Mas? Aslinya? Aslinya Madiun Selatan, Pundi nih? Kebun Sari. Kebun Sari. Jadi tim Madiun Selatan, masa ora kenal karo Rahman, gak kenal. Nggak kenal, aku kurang tahu. Oke, sajinya yang tengah. Oke, nama saya Pewanjang Mas. Iki sing pendek apa sing panjang? Nama terserah ya, pokoknya itu Terserah ya, nama kalau- samaran. Nama samarannya Zen, nama samaran Yenpeng. Yenpeng. Itu nama Jenderal, samaran. kata Ada jenderal. jenderal ya. Jenderal Yenpeng. Nama panggilannya Zen, kalau nama panjangnya Muhammad Ramadan Muntoyib Al-Zen. Situ. Kedawan ya, Pak. Jadi iki motivasine mboke atau keluargane iki Iki memang royokan. Muhammad Nur Abbas. Pokoknya pekerjaan Zen ngono ya. Iya, Zen, Ribet, Zen. ya. Zen jenengan Rahman. Mas Rahman. Nah, dia ini adalah salah satu pegiat media sosial, yaitu apa namanya Mas? Aku nggak kenal. Lo gak kenal kok langsung diundang gitu. Tak kenal maka tak saya makan nih. Nah, aku nih kenal kok ya gak isi podcast no. Iya. Kenal nyapu takok-takok. Iya, benar. Oke, siapa yang bisa menyampaikan ini mungkin konten apa? Namanya apa itu yang di media sosial? Kalau di media sosial kita namanya Madiun AE ya. Madiun AE. Bukan Madiun AE ya, karena banyak orang tuh nulisnya Madiun. Madiun. Padahal yang benar Madiun. Jadi nanti ini juga bisa dibahas ya. Iya, iya. Oke. Jadi ini Madiun AE untuk bergerak di Instagram, Lalu lalu kita partai politik. Parpol juga. Insya Allah kita nanti kan Agustus ada itu ya Mas, pendaftaran parpol. Nah. Sama apa itu? Ya seleksi lah. Insya Allah kita Daftar ya. dari partai lokal Madiun. Tuh, ini beneran, jangan bercanda ada. jenenge mana kok ngarepe malah enek P. Gak ada, ya cuma P Madiun AE. Madiun AE. Kayak Nasdem kan gak ada partai Oh iya. Nasdem. Langsung gitu. nasional Iya. ya. Nanti kita ikut di Pilwali 2023 kalau nggak salah, sama Pilbub Madiun. Amin. Sahabat tulisan. Ya nanti kita saring dari kalangan Ya. muda Madiun. Oke, kita dukung mereka. Beneran loh Mas? Percaya, sementing kita perlu pembuktian loh pokoknya. Ini kan hanya teori. Oke, dari Madiun AE. Ya, ada Terus Madiun AE. Instagram. Instagramnya ya itu Madiun. Lalu selain bergerak di media Instagram apa? kita ada Ngechat. kita hampir semua Ini gue kenalan. kecuali yang mungkin agak bermasalah sosialnya ya. Kan kita nggak mungkin ke micet, Tinder kita juga enggak lah ya. Di Gulef enggak ya? Enggak. Kalau itu akun pribadi. Biasanya mungkin iki para user di Gulef. Ya, jadi kita ada di Instagram, ada juga di YouTube, terus ada di Twitter, di Facebook, sama di TikTok. Oke, nanti kita cantumkan di deskripsi. Mungkin siapa sih yang nggak tahu Madiun AE, dicantuni tetap ya mesti kenal. Oke, jadi Madiun AE tadi kan Mas Zen menyatakan Madiun itu yang bisa katakan yang benar ya.
Ya, yang pasti benar kan? Madiun. Kenapa? Ya orang kan Madiun yang dikatakan MAD. Ini untuk Madiun kan menggunakan MED. Gimana itu penjelasannya itu? Mungkin ini yang bisa menjelaskan. Kalau Yang itu- bertanggung jawab ini saya. Itu kan Mas, setelah kita sowan tendeleme para yai. Wih, jadi bener-bener keramat ya. Nggih, beneran Mas. Sematune nggih Madiun ae le. Soale kenapa ya orang Madiun. Kata Madiun kan tuh asli penyebutan orang Indonesia kan Mas. Madiun, betul. Pasti kan dulu orang kan berbahasa kan menggunakan bahasa Jawa. Sama zaman-zaman Mbah Ronggo, misalkan mesti nggih bahasa Jawa kan. Kan gak mungkin. Sampai ajeng ten pundi, ajeng ten Madiun. Kan rada iwo, ajeng ten Madiun. Madiun. Nek menurutku nama aslinya Madiun ini ya Madiun. Madiun. Begitupun penggunaan orang-orang Madiun pada umumnya kan menggunakan bahasa Jawa. Dalam kesehariannya pun kalau mau menunjukkan contoh orang daerahku ya daerah Dolombo, sana kan sama mau ke kota itu bilangnya mau ke Madiun. Madiun. Arep ndi ning Madiun? Gak arep ndi arep ning Madiun. Biasanya wong Iya, jadi kita menggunakan kata sehari-hari orang Madiun. Kan mayoritas orang Madiun ini kan menggunakan bahasa Jawa. Kecuali anak-anak kecil yang memang sama orang tuanya sudah dididik menggunakan bahasa Indonesia juga Madiun. gini. Bapak yang ngarete ayah. ayah lagi ndi? Lagi ngarit. Angon. Jadi itu alasannya kenapa kok kita menggunakan kata Madiun bukan Madiun. Jadi mengembalikan bahasa daerah gitu ya. Ya. Ya kan. Oke, jadi sebetulnya ada sebuah makna yang tersirat gitu ya ternyata. Ya, ada Jadi maknanya. Madiun mungkin AE itu mengambil dari AE itu bisa dimaknai contoh kayak kalau Indonesia.id berarti Indonesia. Kalau AE kan identik dengan X Karisidenan Madiun. Nah, tapi kalau kita sebenarnya lebih sukanya AE itu AE. AE. AE Memang aja saja. Oh, AE. Oh iya. Ning kene ae. Ning kene Di sini ae. saja. Nah, jadi Oh. kan kita kan ada tagline aja ning ndi Madiun ae. Memang dia yang aku ngono kan. Kedune mau sih. Maksudnya nggak usah kemana-mana, Madiun saja gitu. Oke, jadi sejarahnya kata Madiun tadi itu berarti memang betul-betul pembuatan sebelum itu ya, sebelum pembuatan Madiun AE itu memang sowan dulu ke yai yang dikenal. Ya, tapi soalnya secara tidak tersirat. Terus gimana? Ya soan tersirat. Kalau soalnya memang benar. Iya. Jangan sampai sowan virtual. Tapi turunnya nama itu tidak langsung dari para kiai, langsungnya oleh jenengi kiai enggak. Jadi ada perantaranya gitu. Jadi setelah beberapa pertimbangan terus mencetuskan nama Madiun AE itu. Ya. Oke, tadi kan nama itu, nama dan ID. Logo jelas gonta-ganti. Salah satunya Ya. ini yang terbaru ini. Sebenarnya logo lama yang diperbarukan. Lama yang terbaru. Sebenarnya logo pertama kita itu kayak itu, cuma lebih konvensional apa ya, lebih jadul lah. Kalau sebelumnya kan ada tulisan S itu 2018 gitu. EST. Oh, iya. Itu logo kedua. Itu logo kedua. Jadi logo pertama itu kayak yang sekarang. Yang Ala-ala jadul kayak HUT daerah gitu. ya jadul lah Bapak Mas Salim biyen gene ning Photoshop. Iya, saiki mungkin wis profesional kedua jadi malah Sekarang di Canva. Ya, Jadi kalau yang logo yang terbaru ini itu cuma apa ya istilahnya modernisasi dari logo pertama yang kita. justru malah ini modernisasi Tapi yang untuk maknanya awal. tetap sama. Jadi maknanya itu kan ada kayak dua gunung. Itu dua gunung, paham ya? Persepsinya sama nggak nih? Saya dibayangkan. Ada dua Kita gunung. aku positif, Pak. Positif malah positif. kemarin. Itu kayak menunjukkan lokasinya Madiun. Jadi ada dua gunung, di tengah-tengahnya ada keris. Masih positif? Masih diapit positif. Itu tenang, jadi ada dua gunung, tengah-tengahnya ada keris. Ya. Nah, dua gunung itu melambangkan gunung kanan sama gunung kiri. Kayak gunung Lawu sama gunung Gilis. Oke. Terus tengah-tengahnya keris-keris itu kan
identiknya Madiun lah. Kita tahu logo kabupaten sama kota kan ada kerisnya. Terus kita juga mungkin sebagai juga sudah sering dengar keris Tudung Madiun. Tudung Madiun, oke, betul. Gitu. Jadi kita berarti keris itu adalah sebagai Madiun. Jadi menunjukkan bahwasanya Madiun itu di antara Gunung Laut dan Gunung Wilis. Berarti gak gemen-gemen berarti ya. Ya, jadi ada maknanya. Aku pernah Mas ngobrol karo wong ya, dia punya logo gak harus pokoknya anggar gawe logo. Nah, karena kita memang awalnya itu Mas berjuang di bawah ibarat Bener-bener. Dia Ya adalah sebenarnya kalau di kita tuh bikin logo dulu baru dipikir artinya Iya. Berarti kita anu, pakai ilmu gatu lucu, kok matuk. iya, biasanya sing Valmer otak otak matuk gitu. Terus konsepnya dulu pertama itu apa? Mungkin konsep dari pertama kali membuat Medion AI itu apa? Konsepnya dulu kita partai nasionalis religius. Berarti ngupload tentang sholawatan, sesuatu acara Samirot. Kalau kita anu sih Mas, apa konsep awalnya dulu itu sebenarnya cuma informasi aja sih, informasi sama sejarah. Ya, Contoh sejarah. kalau sejarah dulu yang handle langsung si Zen ini dari awal. Pelaku sejarah. Bukan pelaku, Bukan pelaku pelaku. sejarah, Mas mati, woi. Sebenarnya ini kebala ya. Sejarah, mati lah. Ya Oke. mesti lah. Iya, Mesti nggak orang. tapi kebanyakan. Karena sejarah kan wis lawas. Iya. Jadi nggak ada perubahan yang berarti sih Mas dari awal sampai akhir ya sebenarnya yang misi kita di awal sampai di sini ya tetap sama aja. Mungkin tapi sekarang agak geser sedikit karena ada Indosat, ada Pet Promote Ya, itu kan faktor industri. ya faktor Iya. industri. Tapi yang misi kita dari awal ngangkat Madiun, informasi tentang Madiun, sejarah Madiun sampai detik ini masih berjalan. Nah, walaupun itu informasi ya rada nyeleneh, Iya. misalkan apa pemerkosaan, terus ekshibionis kan. Oh, jangan salah yang malih. Karena kalau kita ngupload apa yang diupload oleh berita-berita konvensional, contoh kayak dalam hal pemerintahan, Oh, kadang iya. ngomong nenek Medina gak payu, soalnya ngomongnya gak butuh Nggak loh. butuh info Aku itu. ora butuh loh. Tapi nek kayak kuwi mau kayak begal, anu, kok seneng. Insecure mesti langsung dur. Ya, karena memang gini Mas, kita sebenarnya kita paham ya bahwasanya media sosial itu bukan untuk informasi sebenarnya. Orang bermedia sosial itu untuk cari hiburan. Iya Makanya kita bagaimana mengemas informasi itu menjadi sebuah hiburan dan semoga ini tidak didengar oleh orang-orang sebelah. Nanti takutnya mereka malah menjadikan hiburannya dia kalah ya. Oh, berarti ini dia apa trik ya? Pakai trik. Soalnya kebanyakan dari teman-teman media-media yang konven yang akhirnya beralih ke media sosial, mereka masih pakem ke informasi. Iya. Iya. Hiburannya mereka kurang. Dulu kita tuh memang agak kurang galak lah Mas. Dulu kita mungkin sering banyak dapat titipan, posting no dulu gitu. Cuman sekarang kita agak galak sih. Jadi kalau tolong posting no, yo ning story sih toh ya. Nah, kalau kita kayak berita biasanya ya Mas, kalau puasa tuh paling sering titipan tuh bagi-bagi takjil. Oh iya. Nah, bagi-bagi takjil itu kan hal yang biasa tuh. Bisa, Tapi aku. kewah titip, ayo aku titip posting no. Dulu kita kayak gitu. Terus gak apa-apa lah ngalahin kancane, ternyata itu merusak dinsa kita. Oh gitu Mas. Iya, karena orang kan mah random toh, ketemu denanya kok beritanya sebelum gini, nggak ada pancingannya. Nah sekarang kita mungkin agak galak, kalau lihat berita yang kita upload yang mungkin itu kita agak spesifik lah, pokok beritanya dewe ini gak urusan ratan ya urusan arah wong wedok. Itu pasti. Gak nyandak ini biasanya sepi. Berarti wis oleh ya nih. Wis oleh jawabane. Yo gak winto sih ya. Enek liyane bareng. Ya kayak sejarah itu juga laku juga. Ya. Contoh kita angkat sejarah desa sampean ndi? Mojorayung. Lah Mojorayung kuwi apa jajal asal usul itu? Lah iki sesuk rono ya no. Gitu. Ya gitu, gak ngerti lah kita. Justru malah kita yang bukan warga desa situ yang malah mencari. Contoh kayak Kincang Wetan, Sukolilo dulu pernah kita angkat itu juga ramai harinya mereka tahu bahwasanya kenapa kok ada Kincang Wetan tapi nggak ada Kincang Kulon. Padahal sebenarnya Kincang Kulon dulu itu ada yang jadi lanut itu. Terus Sukolilo itu juga masih ada hubungannya kayak gitu. Jadi kita mengangkat sejarah kayak gitu itu biar ya minimal dia itu tahu lah asal usul tempat tinggal Yang dia tinggali.
Iki mungkin salah satunya faktor YouTube konten UKUK mungkin iki ya. Dia saling berkolaborasi dengan makhluk Ya, astral. Sebenarnya kalau KUK itu karena kita bingung konten apa sih. Ini kita bahas tentang YouTube ini. Lah kenapa kok YouTube malah kontennya malah sing serem-serem nih? Kok beda dengan Instagram? Karena gini sih sebenarnya kita karena kita pegang banyak medsos, jadi kita kan harus punya skala prioritas nih mas. Jadi dari beberapa medsos yang kita pegang, kalau diamati paling keras dan paling gencar kita memang di Instagram. Oke. Karena sehari bisa upload 6 kali, story-nya bisa puluhan. Sedangkan kalau kenapa kalau di YouTube pindah ke situ? Karena ya memang itu, karena tim kita berenam sih. Cuman kalau ngurusin 6-6-nya wes aplikasi sisi kan nggak mudah itu. Nah kita memang ke situ karena cuan yang kurang gitu. Kita AdSense 2 tahun tapi gue kena dijupuk ya. Ya akhirnya kita harus cari yang agak beda ya, biar kita nggak bosen kerja. Kalau kerja di YouTube karo di IG ku kerjanya rasanya podo kan nggak enak. Jadi YouTube itu kita gunakan untuk refreshing. Nah, sekarang kita terlalu sibuk kerja di IG, refreshingnya kita kerja di YouTube. Mana YouTube di sini horor-horor karena bagi kita ya refreshingnya itu loh. Gitu. Biasa refreshing moro nang PSC, Duit moro entek, watu Mas. ruko. Mending horor gor banyu putih. Simpel ya, banyu putih, kembang dupo wes. Aman ya. Kira 10.000 baru rasa konten ya. Nah, memang bahas kan Instagram itu sebagai tempat kerja. Berlaku berarti. Nek gak ngonten gak mangan. Oh, berlaku gak nemu dia naik. Sangat. Sangat. Karena apa ya, kalau kita memang kan pemasukannya kan dari endorse. Tapi kalau kita cuma mengerjakan endorse tanpa bikin konten itu juga percuma gitu. Karena orang film Medina itu kan sebenarnya bukan untuk mengetahui apa yang endorse yang masuk di kita kan, tapi informasi apa yang kita sampaikan ke follower. Soalnya yang utama kan aslinya informasi, endorse adalah bonus, gitu ya? Iya. Tapi itu tadi jika ada endorse, bagaimana kita mengolahnya biar jadi kayak informasi. Informasi. Ya. Oh, berarti Benang merahnya Medunaya kan di konsep jenakanya mas. Jadi apapun beritanya, entah itu sekalipun itu pet promo, sekalipun itu endorse, kita harus ada guyon-guyonnya rakyat berapa persen gitu. just paneng. Nah, jadi kita memang biar orang tuh lihat Medunaya itu dari postingan satu dan lainnya itu masih ada sambungannya. Jadi masuk postingan awal guyon terus keluru terlalu serius itu kan nggak asik. Jadi kita sebisa mungkin tuh benang merahnya harus ada guyonan. Makanya kalau lihat endosanya tuh mesti 10 detik pertama lucu sih. Betul. Kemarin habis endorse juga mesti lucu nih. Ya, kita harus rakyat blusu aneng sawah, pelayan tengah dalan, jaluk ombe ngiwat tengen omah. Ono ada anak sing nawar, Mas. Nawar. Masa sak ngono to, Mas? Tok apa iki kum tak gak delok perjuangane followere. Wira-wiri budal karo mikir kok konsepnya piye. Mikir sih mari ribet ya. Iya, mikir. Pilarnya siapa mas? Siapa yang Medina ini? Media kalian kan katakanlah kayak organisasi. Jadi orang yang di luar itu Mas. balik. Ayo partai. Lagi partai ini sing jerone tak obrak-abrik siapa mas? Orang-orang yang di dalam. Yang pertama ini kita berdua. Oke. Ini kita Mas sebagai Rahman, ketua partai sama dewan penasehat. Terus ada juga Mas Cua yang Mas Cua. Tampilkan fotonya. Cua mau gumu. Oh, iki. kita gini ya. Ini ya. Iki. Kau wedi. Ada Mas Billy. Apa mas? Billy keluar. Selanjutnya Billy. Terus ada Geza Xiao. Wong ane, wong kocak, cah sini kocak ya. Rada nyeleneh. Wis lagi metu tengah-tengah iki. Terus sing bener gambar Geza to. Boy ya kesana apa kodame kok. Terus yang terakhir itu yang cewek, Mbak Maulida. Ya. Keluar dong. Wah ini bidadari ini Medina ini. Iya karena saya wedok kita Mas. Aku roh asine iki sebagai formalitas ben rotene cuci mata nih. Oke. Kan kita tetap to Mas, emansipasi wanita. Emansipasi. Iya, betul. Yo DNA sebenarnya nggih genep-genep. Pokok daerah delok. Sesi ini ada ketua berarti strukturnya harus jelas. Gak ada Mas, kita no leader just together. No leader just together. No leader just together. Tenang nih. Iya. Kita nggak ada. Maksudnya kayak struktural pemimpin, siapa wakil gitu nggak ada. Cuma job desk gitu. Kalau dikatakan siapa yang punya besaran yang paling banyak itu memang ada. Cuman kalau kita sistem kerjanya ya kita sama aja.
Jadi yang nggak ada yang siapa datang paling akhir, siapa yang membangun, ya pas kerja ya kabeh podo. Jadi kita itu bosnya itu cuma satu, Mas. Allah Subhanahu wa taala. Dan religius. Sama imam besar. Sama Mahdi. Imam besar. Ya, Bos. Ya imam yang besar. Mas imam sing gede. Ya, ya. Oke, untuk visi. Waduh, Visi ini ki kayak ketahu. visi ini ki apa ki? Melawan ketidaktahuan akan mati. Melawan, merasa sudah terrealisasi apa belum? Perlawanan itu tidak ada akhirnya. Oh berarti Madinah gak bakal mati gitu? Ya soalnya kalau itu tercapai kita bangkrut. Kita tercapai ternyata apa? Iya, gak ada kerjaan. Betul. Gak ada goals. Jadi kita terus melawan terus ketidaktahuan akan Madiun. Ya. Terus target yang akan dilaksanakan apa? 2039 Madiun senang-senang. 2000 coba? 39. Astagfirullahaladzim, gak usah dibahas ya, suwi. Loh, Fasilitasnya kantar. Video ini 2039 masih bisa ditonton. 2039 Madinah adalah partai lokal yang berhasil menguasai Madiun. Amin, percaya. Jika yang lain pasangan calon jujur, amanah dan lain sebagainya, kita Betul enggak sih. Madiun senang-senang. Ojo pilih aku ya, cacak ngopi. Jadi besok 2039 dewan-dewan di kota Kabupaten Madiun itu harus atas rekomendasi Madiun. Woi, jadi Tenang aja. Iya. ya penting kendel sih. Gak ada rekom gak hati lah. Umurnya saya sih tahun ini lagi ulang tahun tanggal 19 ya. Tanggal 19 19 Februari. Nah, Nah 19 itu ada maknanya juga. oke, dibuka langsung. Maknanya Gimana ya? silahkan dimaknai sendiri. Itu salah makna dibawa tuntut. Gak bos, kita tidak ada tuntut-tuntut. 19 Februari. Jadi sudah 4 tahun berjalan ini ketika menjelang harlah atau ketika harlah apa milad? Harlah. Kenapa kok harlah? Karena ya tahu sendiri. Kalau tak mau milad ke darani organisasi nang ndi. Oke. Aja, kalau Ya, milad itu lah ya organisasi sing. Oh iya. milad itu terlalu Islami. Oh, Kan iya. kita nggak Islami banget. Arab di katalis sih tapi kuliah rene sing bar. Harlah ya sing nasionalis. Kan hari lahir. Oh berarti anak ibu tadi ya? Hah? Anak ibu Jadi hari lahir. Oh ada. Iya. Ibunya adalah Ibu Pertiwi Madiun. Oh wes iso ya Allah Ibu Pertiwi. Oke. 4 tahun kemarin ketika di tanggal 19 Februari itu apa momentumnya 4 tahun Madinah itu apa yang digiatkan? Ini event atau apa? 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 Maksudnya apa? Ya pokoknya event boleh ataupun yang pokoknya yang digiatkan kemarin tuh dalam menyambut 4 tahun. Kalau untuk menyambut 4 tahun ini kita ada beberapa event sih Mas untuk tahun ini. Yang pertama MVC, Madiun AE Virtual Cup. Jadi kita mempertandingkan sepak bola tapi virtual. Ya sebenarnya nggak harus sepak bola sih, karena nggak ada bola yang mendidih. Jadi kita mau banyak-banyakan follower. Kita vote jadi Voters. vote antar sekolah, tapi kita lewat Instastory Madiun AE. Oke. Jadi banyak-banyakan follower antar sekolah. Sebenarnya kita itu kemasan lah, pin follower dia nambah. Oh berarti itu cuma votingnya doang ya? Ya, itu cuma voting doang. Tapi seru gak Mas? Karena ada persaingan yang ada persaingan Iya. yang latar belakang sejarah yang dulu pernah kalah kan dendam juga. Kalau ini kalah masuk ini kalah nah. Oh berarti nek bahas kemarin berarti kemarinnya juga gitu? Iya, kita Oh. sempat, tapi bukan momentum harlah sih. Cuman untuk acara MVC ini memang udah yang kedua kalinya. Oh. Juga usah terharu. Mas. Terharu. Terus selain MVC itu juga kita kemarin baru ini yang pertama kalinya itu ada Matur Offline Tourney. Jadi kita turnamen Mobile Legends offline. Oh. Kita kerjasama dengan Guild The Last. Nah itu kita kerjasama, kita bikin turnamen dan luar biasa Mas, rame ya. Itu juga umum. Umum. Yang penting Hadiah bisa berapa? main game. Wah Hadiah ada ngawur. Perebutkan total hadiah 2 juta rupiah. 2 juta. Tidak dipotong pajak di depan muka. Jadi sing nanggung soal Mas. Ya, Madinah apa sponsor? Sponsor kayaknya udah. Wah enak ya ulang tahun ini Madinah sing nanggung Iya. sponsor. Iya, tanggungannya liane nek. Terus gitu, kita selanjutnya kita juga ada santunan
Ya itu buat buat gaya-gaya Mas dan kayak Ya, Ya. biar Islamnya ada. Ya. gitu. Oh iya. mosok ura-ura rene santunane. Terakhir kita ada MP3 namanya. Apa itu? Malam Musik-musikan? puncak patuh prokes. Oh. Biar gak disikat. Ini acara apa? MP3 Pak. Apa tuh? Malam pesta patuh prokes. Oh, berarti wongnya kekepan nasib kabeh ngono. Iya, kita datang pun dicek nanti Mas. Apa? Dicek terkait uang. Wis ra Nggak duit bawa mulai. makan, gak sehat, gak mangan kaliran. Ya itu. Jadi nanti tapi ini masih nanti sih. Nanti tanggal 27 kita acara terakhirnya itu. Jadinya masalah ucapan karo Pak Kapolres ngono lho. Ngerti ya Mas. Oga, kan Kapolres Madiun. Oh, iya. Oh, gone wali kota ya. Oh, iya. Ya kemarin ucapannya dari Pak Kapolres kan Polres kan ada dua, Madiun sama Madiun Kota. Kemarin dari Madiun Polres Madiun Demangan itu loh Mas. Kalau yang ganti dari Madiun Kota ganti Kapolres. Ya itu sih Mas acara kita nanti untuk tahun ini. Kalau Sama tahun ada kirap sebenarnya, tapi karena pandemi kita tiadakan dulu. Ya jenenge ora enek. Loh, ada. Kirap kita kan ada bendera pusaka teman. Angen-angen tok ya nek gimana? Tenang, kita ada bendera pusaka yang kita kibarkan di depan base camp. Setiap halah itu kita umbah itu apa, kita cuci. Terus nanti kita kirap kan kita kan berdirinya kan di DI Panjaitan. Oh, arah-arahan nanti Jadi Panjaitan. arah-arah saka pom moro base camp. Saka base camp moro pom. Terus nepom ditep ning ngono benderane. Ya ning pom wis diarak moro pom baru yo wis. Wes Mas ora enak malah dipek uang. Tapi ya itu sih. Tapi karena sebenarnya kita mau besar-besaran sih Mas, tapi karena pandemi ya seadanya. Mungkin tahun depan kita ada lomba drum band antar TK mungkin ya. Sama kita mau undang Mbak Yeni Inka via VCD. Nanti kita tayangkan di pasar-pasar rakyat. Oke, mungkin dari obrolan kita tadi panjang lebar ya. Semoga bisa menjadi katalah ilmu sebagai sebuah motivasi untuk khususnya untuk teman-teman konten kreator yang baru membangun kontennya ataupun medianya. Lalu mungkin yang untuk fans Mudenai yang penasaran siapa sih di balik Mudenai, mungkin banyak sekali lah. Saya yakin fansnya itu banyak sekali Mudenai. Dulur. Sedulur Mudenai. Kok sedulur ini gitu. Sedulur saudara. Oke, jadi tadi sudah saya sedikit bongkar untuk Mudenai. Jadi semoga dari obrolan kita kali ini bisa bermanfaat untuk teman-teman semua, dan jangan lupa untuk selalu pantengin di Cerita Podcast ini untuk mendapatkan informasi yang inspiratif, motivatif, kreatif. Semoga bisa bermanfaat untuk semuanya, dan saya ucapkan terima kasih. Allahumma fiqh lakum wa tariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.